Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Heren. Dan kali ini saya ingin lagi mengomentari video dari di Juli yang judul ada apa ini? Ustadz Subandi Sukoco menentang keras Ustadz Kenama dan kawan-kawan. Kita akan langsung tonton videonya dan habis itu akan kita komentari guys. Ya, oke. Judul Mampir Ngombe kali ini adalah Aku Menolak Nabi Yang Buta Huruf. Ya, itu judulnya. Judul besarnya Aku Menolak Nabi Yang Buta Huruf. Nggak mau aku punya Nabi buta huruf. Untuk apa? Orang buta huruf mau dijadikan Nabi. Kita akan jelaskan ya. Kita akan jelaskan gini ya, dalam Islam itu ada perbedaan dan nanti kita akan jelaskan guys ya, apa sebenarnya yang terjadi gitu. Shalom saudaraku, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya Didi Juli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Dalam video kali ini saya mau membahas dan menanggapi sebuah video dari Ustadz Subandi Sukoco, di mana videonya cukup mengagetkan bagi saya. Biasanya beliau ini berteman dengan ustadz-ustadz mualaf gitu. Nah, kali ini beliau berbeda pendapat dan menolak dengan keras. Dalam Islam itu biasa, beda pendapat itu biasa, ya kan? Karena setiap orang tuh punya nalar logika masing-masing. Ya. Yang penting tidak menyimpang, gitu, ya kan? Kita tidak berbeda dalam hal-hal prinsipil, misalnya kayak tentang ketuhanan Allah, ke Nabi Muhammad, Nabi Isa atau Yesus dan sebagainya. Hanya masalah-masalah yang tidak prinsipal, guys, yang masih bisa lah diperdebatkan dan tidak berpengaruh kepada akidah, gitu, kepada syariat, gitu kan? Itu yang penting. Bahwa Muhammad bukan Nabi yang buta huruf. Jadi sebelumnya mari kita melihat video berikut ini. Ini logika ngawur ini. Makanya aku jawab, ini argumentasi basi yang sejak dulu basinya seperti itu. Itu melanggar rasionalitas dan aku wajib untuk tolak. Maka untuk kali ini aku akan menjawab dulu atau memberi komentar dulu supaya kalian paham. Ya. Dari komentar kita, teman kita yang Islam ya. Nanti untuk teman kita yang Kristen aku bikinkan videonya tersendiri. Jadi yang Islam aku bikinkan video sendiri, yang Islam aku bikinkan video sendiri. Supaya apa? Supaya tidak tumpang tindih dan supaya fokus. Nanti kalau aku campur satu video, aku jawab dua-duanya, kalian nggak fokus. Ya. Saya agak bilang lagi. Oke. Ya. Judul Mampir Ngombe kali ini adalah Aku Menolak Nabi Yang Buta Huruf. Ya, itu judulnya. Judul besarnya Aku Menolak Nabi Yang Buta Huruf. Nggak mau aku punya Nabi buta huruf. Untuk apa? Orang buta huruf buat dijadikan Nabi. Ya, dalam kurung kecilnya, pembunuhan karakter ini harus dihentikan. Begini dulu, kita setuju nggak bahwa Nabi itu siapapun dia, kalau dia sebagai Nabi maka dia harus mempunyai 4 karakter ini: sidik, amanah, tablik, patonah. Ini dulu aja. Ini setuju nggak kita? Kalau ini nggak setuju, lebih baik kita nggak usah lanjutkan. Atau kalian nggak usah tonton video ini. Percuma. Saya akan jelaskan ya. Kalau ini kita tidak sepakat, lebih baik tinggalkan video ini. Tapi kalau kamu sepakat bahwa yang namanya Nabi itu harus punya karakter sidik, amanah, tablik, patonah. Nah, kalau kamu sepakat, kita lanjutkan. Patonah itu ya seperti aku bilang tadi, cerdas, paham atau punya kepemahaman yang tinggi, mengerti, tanggap. Nah itu bagian-bagian dari sebuah diksi yang menjelaskan tentang patonah itu seperti itu, ya. Oke. Kan sangat konyol sekali ya, jika seorang pemimpin sekali berkanjeng Nabi Muhammad tidak mampu menguasai 2 aspek yang sangat vital itu. Membaca dan menulis itu aspek yang sangat vital. Terus ada seseorang pemimpin sekelas kanjeng Nabi Muhammad dan dia telah membuktikan kesuksesannya sebagai pemimpin, ya.
Aku berulang kali sebutkan bagaimana Kanjeng Nabi Muhammad mi'raj, naik ke puncak peradaban yang tinggi dengan membangun kehidupan berbangsa dan bernegara di Madinah Al-Munawwaroh. Ya, terus kamu katakan dia buta huruf. Itu logikanya kemana gitu loh. Kok saya jadi bingung ya? Mana sih yang benar? Muhammad itu nabi yang tidak bisa membaca atau dia bisa membaca? Nah, makanya anak ngaji, Yuli anak ngaji ya. Jadi gini ya, umat Islam itu tidak mengekang logika orang gitu. Islam itu membolehkan orang bernalar dan berlogika. Nah, Ustadz Subhandi Sukoco dia menerangkan logika dia, dan itu benar. Secara logika dia benar, nah, tapi dia ada lupa satu hal ya. Nanti akan saya sampaikan ya. Kita tonton dulu videonya. Apa ada perbedaan di antara umat Islam sendiri? Nah, jadi Yuli nggak tahu kalau Islam itu memang ada perbedaan. Nah, itu nggak masalah. Imam kita aja 4 gitu kan, ya. Imam Hanafi, Hambali, Syafi'i dan Imam Ahmad, ya. Ada 4 imam dan kita memang biasa berbeda itu guys. Itulah Islam. Itu bukti kalau Islam itu tidak mengekang logika. Jadi tidak ada kita Islam itu yang dogma imani saja itu tidak ada. Kita semuanya perlu memakai nalar logika masing-masing gitu. Nah, cuma nanti ada yang meskipun Ustadz Subhandi Sukoco ini sudah menyampaikan nalar logika, tapi ada yang beliau kelupaan. Nah, itu nanti akan saya akan saya ya sedikit perbaiki lah gitu. Yang dia sedikit lupa itu guys. Kan viral tuh rame gitu ya. Dimana Ustadz mualaf seperti Ustadz Ahmad Kainama, Ustadz Menahem Ali, Ustadz Donditan, Ustadz Ariesto itu ngebet banget, maksa banget bahwa Yesaya 29:12 itu ketika gulungan kitab itu diberikan kepada orang yang tidak bisa membaca, itu nubuatan untuk Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad tidak bisa membaca. Padahal ini ngawur comotologi ya. Karena ayat itu bukan ngawur ya. Islam itu ya cocokmologi itu suatu ilmu yang ini kan ngerti deh ya. Dia meremehkan ilmu cocokmologi. Ini ya. Jadi gini. Cocokmologi adalah ilmu yang dipakai untuk mengadakan komparasi. Kalau Anda mengadakan perbandingan komparasi, Anda harus mencari apa yang cocok dan apa yang kontradiksi, ngerti ya? Komparasi misalnya gini, ada komparasi adalah untuk menentukan yang terbaik atau yang benar. Anda harus mengadakan komparasi. Mau nggak mau Anda kan harus cari yang cocok dan mana yang kontradiksi. Misal gini, kayak Anda mau cari kebenaran di Alkitab, Anda harus mencocokkan antara perkataan Yesus dengan perkataan selainnya. Karena kan kita pegang perkataan Yesus harus cocok dengan yang selainnya. Kalau yang selain Yesus tidak cocok dengan Yesus katakan, itu berarti kontradiksi. Nah, itu berhubungan dengan cocokmologi, guys. Itu penting loh, jangan salah itu. Sama kayak Quran katakan bahwa kitab-kitab sebelumnya dan ajaran nabi-nabi sebelumnya itu sudah ubah-ubah di tangan manusia. Nah, itu perlu pencocokan, ya kan? Komparasi. Dan cocokkan dengan Alkitab ya, sebagai referensi ya. Karena kita nggak pegang kitab, Alkitab dipegang oleh umat Kristiani, ya kan? Memang sih ada sumber-sumber lain yang tapi yang gampang kan tinggal pakai Alkitab yang ada gitu. Nah, tinggal cari mana yang cocok dengan Quran, itulah berarti yang belum diubah oleh tangan manusia. Mana nggak cocok atau kontradiksi, itulah yang belum diubah. Ini sama dengan metodologi tadi melihat istilah kitab dengan membandingkan ucapan Yesus dan selainnya. Gitu loh guys. Jadi kalau cocok berarti benar, gitu poinnya. Kalau nggak cocok kontradiksi berarti salah. Jadi masalah bilang nih guys ya. Kita lanjut ya. Nah, kita harus terus jalankan dakwah ini guys. Jadi jangan remehkan masalah cocokmologi. Kalau Anda tidak pernah melakukan pencocokan, Anda tidak akan menemukan kontradiksi. Ingat ya, kontradiksi hanya akan ditemukan ketika Anda melakukan pencocokan. Maka ketika kita mengadakan pencocokan bahwa Nabi Muhammad sudah dibuat oleh kitab-kitab sebelumnya, maka kita harus melakukan pencocokan itu. Benar nggak di kitab sebelumnya itu ada dibuatkan Nabi Muhammad? Dan kita menemukan itu di Alkitab yang dipegang oleh Muhammad Syani kan? Kita melihat itu buktinya. Nah, itu buktinya cocok. Nah, itu bukti bukan sembarang cocokmologi, tapi membenarkan klaim yang Quran katakan. Ngerti ya? Jadi jangan remehkan itu gitu. Nah, jadi itu ini yang tidak dimengerti oleh Yuli. Jadi dia tuh nggak ngerti tentang metodologi ya kan, cara untuk menemukan kebenaran dia nggak paham dari Yuli ini. Ini berbicara tentang umat Israel yang buta secara rohani, tapi mereka menyambung-nyambungkan dengan Muhammad yang buta huruf. Nah,
Dalam video yang kita lihat tadi itu dari Ustadz Subandi Sukoco, beliau menentang dengan sangat keras bahwa Muhammad bukan nabi yang tidak bisa membaca. Dia bisa membaca, bisa menulis. Untuk apa saya percaya kepada... Jadi gini, pendapat apa dia nggak punya pendapat sendiri gitu? Apa dia harus mengambil pendapat dari Ustadz Subandi Sukoco gitu kan untuk mengkonter pendapat dari Ustadz Kainama dan kawan-kawan gitu, atau pendapat saya sendiri gitu kan? Jadi berarti dia memang di ini adalah orang yang nggak punya isi kepala, guys. Dia nggak punya pendapat sendiri gitu. Saya nggak pernah pakai pendapat orang lain loh. Saya punya pendapat sendiri gitu. Saya hanya pakai pendapat orang lain itu untuk sebagai komparasi, perbandingan, bukan untuk memakai pendapat dia. Saya punya pendapat sendiri gitu. Nanti saya sampaikan ya. Nabi yang tidak bisa membaca, kata beliau. Jadi perbedaan itu ada ya di dalam umat Islam. Satu percaya Muhammad Nabi yang umi, satu percaya Muhammad Nabi yang bisa baca tulis. Nah, yang mana yang benar ini gitu ya? Kok Ustadz Subandi Sukoco ini berseberangan dengan teman-temannya Ustadz mualaf ini gitu ya? Nah, saya membaca. Makanya jangan samakan Islam dengan agama Anda. Agama kami tidak mengungkung logika orang, nggak mengungkung lalar orang gitu. Kalau Anda kan tidak, udah semua ada terpaku sama dogma. Yesus harus Tuhan, Yesus mati kayu salib, kan itu dogma kalian yang harus kalian jadi apapun itu ayatnya harus kalian arahkan ke situ. Kalau kami tidak, ya, kami Islam itu punya kebebasan berpikir dan logika yang punya rambu-rambu tentunya gitu. Nanti akan saya jelaskan guys tentang apa yang ini, apa sih, yang mana sih sebenarnya yang lebih kuat pendapatnya gitu kan. Di dalam Sirah Nabawiyah. Di Sirah Nabawiyah ini mengatakan bahwa Muhammad itu tidak bisa membaca. Mari kita melihat di dalam halaman 30 dan 31. Saya akan membacakannya untuk kita semuanya. Inilah yang beliau lakukan hingga kebenaran ditunjukkan kepadanya oleh malaikat Jibril ketika beliau sedang berada di Gua Hira. Malaikat Jibril berkata kepadanya, "Bacalah." "Saya tidak bisa membaca," jawab Muhammad SAW. Jibril memegang beliau dan menekannya sampai beliau tidak mampu menahannya lagi. Kemudian malaikat Jibril melepaskannya dan sekali lagi berkata, "Bacalah." "Saya tidak bisa membaca," jawab Muhammad SAW. Untuk kedua kalinya, Jibril memegang beliau dan menekannya sampai beliau tidak mampu menahannya lagi. Setelah melepaskan beliau, malaikat tersebut berkata, "Bacalah." "Saya tidak bisa membaca," jawab Muhammad SAW kembali. Untuk ketiga kalinya, Jibril memegang beliau dan menekannya sampai beliau tidak mampu menahannya lagi. Malaikat Jibril melepaskan beliau dan berkata, "Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha pemurah." Rasulullah. Nah, ini ya di sini kita bisa lihat guys ya. Jadi buat Ustadz Subandi Sukoco ya, Anda perlu paham. Ini ayat ini sudah mewakilkan gitu. Jadi gini ya. Di ayat ini kita bisa lihat ya guys, sebenarnya begini. Muhammad itu memang tidak bisa membaca ya. Bisa membaca dan dan tentu di kemudian hari dia mulai belajar pelan-pelan. Buktinya dia bisa ya membaca dia nggak bisa, tapi dia minimal bisa menulis. apa namanya atau mungkin dia bentar guys ya. Aduh. Maaf guys, saya agak sibling guys ya, tapi teruskan aja. Ini Nabi Muhammad ini dia kan beberapa kali menulis surat kepada beberapa pembesar ya di kerajaan lain gitu. Nah, itu adalah bukti kalau Nabi Muhammad itu bisa menulis gitu ya kan. Nah, cuman faktanya beliau memang nggak bisa membaca gitu kan. Nah, dan yang menulis tadi itu pun belum tentu beliau sendiri atau jangan-jangan bisa juga itu pembantu semacam sahabatnya gitu. Tapi yang penting faktanya Nabi Muhammad tidak bisa membaca. Tapi kita nggak tahu apakah nanti di kemudian hari ya, ketika dia sudah memimpin itu dia mulai belajar kan bisa jadi. Tapi faktanya ya, ketika dia menerima Quran itu ya, beliau tidak bisa membaca. Makanya ayat ini menerangkan itu gitu. Jadi beliau itu disuruh baca oleh Jibril, beliau nggak mampu karena nggak bisa baca guys. Nah sampai Jibril yang membacakannya guys ya kan. Nah
Jibril berkata guys, Jibril menuntun Nabi untuk baca itu ya. Jibril katakan, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan, yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pura. Jibril bacakan itu ayat untuk Nabi, paham ya? Nah, di sini kita bisa lihat guys, sebenarnya guys, ini langsung saya terangkan aja ya. Nabi itu ya, jadi gini, kalau kata Ustadz Subandi tadi, Sukoco tadi, bagaimana bisa? Ya, saya setuju, Nabi itu punya sifat fatona ya, yang 4 tadi, yang paling penting itu adalah poinnya kalau untuk hal ini adalah fatona. Yaitu dia harus paham, dia harus mengerti, dia harus cerdas gitu guys. Nah, ingat, kecerdasan Nabi beda dengan kita gitu. Ya, kita, memang semua kecerdasan berasal dari Allah gitu. Nah, yang kita dapat, ada kecerdasan yang Allah beri langsung ya, tanpa kita itu belajar dulu ya, itu yang diterima oleh para nabi. Nabi itu punya kecerdasan ya, karena informasi dari Allah langsung. Jadi informasi dari Allah gitu yang melalui malaikatnya ya, melalui Jibril atau langsung Allah langsung wahyukan ke dalam dada sanubari nabi, para nabi. Itu informasi yang mutakhir, yang informasi dari sisi yang si maha tahu, yang si maha segalanya, dia yang tahu semuanya gitu. Dia tentang apapun itu ya, tidak ada satupun bahkan sehelai rambut pun daun pun yang jatuh dia tidak ketahui. Itu informasi dari yang tahu. Jadi itu mengalahkan informasi dari Google ya, dari siapapun guru paling pintar di dunia ini ya, manusia paling pintar itu kalah informasi dari si yang memiliki informasi ini, yaitu Allah SWT. Nah, jadi Allah itu punya kemampuan untuk memberikan langsung informasi itu kepada manusia pilihannya. Dalam hal ini adalah nabi. Dalam hal ini adalah Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu tidak perlu Google. Nabi Muhammad tidak perlu belajar. Nabi Muhammad itu tidak perlu apa-apa ya. Dia kalau sudah dia langsung Allah memberikan informasi, ya dia pahamnya tuh langsung dari Allah gitu guys. Cerdasnya langsung dari Allah gitu. Kemampuan memimpin dari Allah gitu. Ingat ya. Nabi itu ya ketika ada menerima suatu masalah ya, beliau itu selalu menunggu wahyu datang gitu. Ya, informasi dari Allah gitu, karena beliau langsung Allah yang ngasih jawaban gitu guys. Jadi nggak kayak kita bingung apa nih, kita belajar dulu, tengok Google dulu. Kalau Nabi tidak, Nabi itu informasi langsung dari Allah gitu ya, bisa langsung atau melalui malaikatnya ya. Itu yang terlupa oleh Ustadz Subandi Sukoco gitu. Jadi beliau menyamakan Nabi dengan manusia biasa. Nah, itu guys. Jadi sebenarnya bukan orang-orang yang memahami bahwa Nabi Muhammad itu nggak bisa baca yang konyol, bukan. Ustadz Subandi Sukoco aja yang lupa kalau Nabi itu bukan manusia biasa. Nah, kalau kayak saya bukan Nabi itu guys, buat pinter kita harus belajar gitu. Karena saya tidak menerima langsung informasi dari Allah gitu ke saya atau menerima informasi dari malaikat. Enggak guys, saya harus belajar. Jadi karena saya bukan Nabi gitu. Saya harus belajar kayak manusia normal lainnya. Saya harus belajar ilmu agama, ilmu lain gitu kan. Nah, agar saya ngerti dan tahu. Beda sama Muhammad, dia langsung terima informasi dari Allah gitu. Di ayat ini membicarakan tentang hal itu gitu. Nah, jadi itu poinnya. Jadi ketika dia berhasil memimpin Madinah ya, bagaimana dia menjadi peradaban besar Islam itu ya, Arab itu peradaban besar. Dia menjadi Khalifah Utsmani segala gitu kan, sampai ke kejadian Islam luar biasa itu di bawah para sahabat, sampai menguasai Yerusalem gitu kan, dan wilayah kekuasaan luas. Itu karena Nabi Muhammad itu memimpin dengan syariat Islam. Ingat ya, Nabi Muhammad itu memimpin dengan syariatnya Allah SWT. Ingat, hukum yang tertinggi dan terbaik itu yang sempurna adalah hukum yang Allah ciptakan, bukan hukum buatan manusia. Jadi ketika Anda lihat hukum buatan manusia diterapkan di dunia ini, akan jadi kekacauan. Ya, akan jadi kekacauan. Kenapa? Karena manusia ini tidak maha tahu, manusia tidak sempurna. Mereka itu punya banyak kurangan, tapi Allah tidak punya kurangan. Makanya hukum yang paling tepat ditegakkan ini adalah hukum-hukum Allah SWT. Ya, dengan ada hukumnya Allah, dunia ini akan jadi aman, akan menjadi baik semuanya guys. Nah, itu dibuktikan dengan keberhasilan Nabi Muhammad memimpin umat Islam di Madinah ya, bahkan mengembangkan sampai ke mana itu ya, membebaskan kota-kota lain yang dulu itu adalah Islam gitu kan. Ingat, Islam bukan agama yang dibuat Nabi Muhammad mulanya, tapi adalah Nabi Muhammad meneruskan dari ajaran Islam nabi-nabi sebelumnya ya. Jadi poinnya adalah bukan penaklukan tapi pembebasan guys. Islam yang dulu diajarkan Yesus oleh Musa, Ibrahim itu, Nabi Muhammad bebaskan kota-kota itu, kembali ke Islam lagi guys gitu ya, kembali lagi menuhankan Allah, tidak lagi menuhankan Yesus atau tuan-tuan lainnya gitu. Nah, itu poinnya guys. Jadi simpelnya seperti itu guys. Jadi
Kalau Anda pemimpin menerapkan syariat Islam, contoh kayak di Brunei. Brunei itu saya baca mana itu bagus sekali guys. Covid itu salah tuh nomor 1 di dunia yang berhasil mengatasi Covid. Brunei itu salah, itu saya baca beritanya. Kenapa? Karena pakai syariat Islam guys. Luar biasa. Di situ LGBT nggak bisa hidup, ya. LGBT itu diancam mana. Jadi kalau ada ketahuan LGBT akan dirajam sampai mati. Nggak ada guys orang LGBT yang merusak yang maksiat itu di sana, nggak ada di Brunei. Kalau ada itulah orang super nekat yang udah gila gitu, yang ya mustahil lah mau berani menanggung konsekuensi itu karena hukumannya berat kan. Makanya saya tuh hampir tidak ada maksiat gitu. Kenapa? Karena kan hukum Allah. Jadi bayangkan ya bagaimana negara kecil kayak Brunei Darussalam ya, kita negara besar padahal punya sumber daya melimpah. Brunei apa sih yang mereka punya gitu. Tapi Allah tadi kan Brunei punya minyak gitu. Meskipun tempat kecil itu kan Brunei itu negara kecil dengan yang kaya gitu. Sehingga kita aja Indonesia kalah guys. Maaf guys, saya agak pilek nih. Jadi intinya adalah kenapa Nabi Muhammad itu berhasil? Karena beliau menerapkan syariat Islam dan beliau tuh menerima informasi langsung dari Allah gitu. Sehingga meskipun beliau aslinya tidak bisa membaca dan menulis, tapi kalau udah Allah yang mau apa yang bisa kita perbuat, ya kan? Ada ingat kisah Nabi Isa atau Yesus waktu kecil ya, itu karena Nabi Isa bisa berbicara ya ketika beliau itu dituduh ya, ibunya dituduh berzina. Beliau menjelaskan kepada orang ada di situ guys, ibuku bukan seorang pezina gitu. Aku adalah seorang nabi. Itu Yesus yang kecil guys, Nabi Isa di Quran menyampaikan seperti itu. Ya kan? Bagaimana bisa anak kecil seperti Nabi Isa yang masih baru lahir itu bisa berbicara. Itu kuasa Allah. Jadi jangan heran kalau Allah punya kuasa. Nah, itu yang dilupakan oleh Ustadz Subhadi Sukoco. Dia menyamakan Nabi Muhammad dengan manusia normal. Yang kayak kita nih, kita butuh belajar toh, ya kan? Saya mungkin pintar kalau saya nggak belajar guys, gitu. Beda dengan Nabi Muhammad. Karena saya nggak dapat informasi langsung dari Allah gitu. Nah, karena Muhammad adalah nabinya, dia tentu mempunyai keistimewaan. Dia langsung dapat informasi dari Allah. Sama kayak misalnya menteri utusan presiden. Beda dengan sama saya harus belajar dulu informasi apa yang dipegang presiden, dipegang oleh intelijen presiden. Beda sama menteri harus dapat guys. Jadi informasi itu langsung diberikan presiden pada menteri. Ini loh data-datanya gitu kan. Inilah data-datanya gitu kan. Maaf guys ya. Nah, saya kan tidak bisa begitu. Saya kan dapat data dari presiden. Nah, makanya itulah kelebihan menteri. Sama kayak nabi langsung dapat informasi dari Allah gitu. Nah, itu poinnya sebenarnya guys, yang dilupakan oleh Ustadz Subhadi Sukoco. Jadi ini mungkin kalau video ini sampai ke dia, ya logikanya benar gitu. Cuman dia lupa.